Yang pertama, Bu ya, apakah benar di akhir zaman syariat mengenai poligami berubah menjadi 1:50? Apakah dalilnya? Baik. Fools, orang yang bodoh, because they have to say something. Mereka berbicara, terpaksa harus berbicara. Saya harus berbicara, meskipun dia tidak paham apa yang harus dibicarakan. Kalau itu masih kita paksakan hanya gara-gara gengsi, hanya gara-gara malu terhadap jamaah, hanya gara-gara alasan-alasannya yang masih beliau bertahan. Dan juga beliau minta maaf, itu pun tidak sepenuhnya. Meminta maaf itu juga tidak serius. Selesai. Qawwamuna 'alan nisa tidak bisa menjadi landasan Anda dalil mengkaitkan dengan hadis dan mengatakan bahwasanya akhir zaman laki-laki halal menikahi 50 perempuan. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, saya langsung saja ingin menyampaikan adanya klarifikasi dari Buya Razi. Jadi saya lihat dari klarifikasi beliau yang ternyata blunder. Artinya begini, ketika sesuatu dijelaskan dasarnya nyata dan ini adalah persoalan akidah, maka bagaimanapun dia harus menerima dengan lapang dada, harusnya begitu. Jadi tidak beralibi kemana-mana, kemudian tidak mencari rotan untuk bergelantungan, untuk menyelamatkan diri. Ketika salah tergelincir, ya sudah salah tergelincir. Ini persoalan akidah. Mohon maaf, kami tidak mau menjaga habis-habisan harga diri saya daripada saya menghabisi harga diri syariat dan sunnah. Ini adalah prinsip dari kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW. Islam, bagaimana kita ketahui, ada dua hal, ada dua catatan, ada dua makna. Yaitu yang pertama, al-istislamu lillahi bi ta'atihi wa ittiba'i rusulih. Bagaimana kita berserah diri kepada Allah secara umum, lalu bagaimana kita taat kepada Allah, patuh kepada perintah-perintah Allah, dan ikut kepada utusan-utusan Allah. Ini Islam. Ini yang pertama. Kemudian makna yang kedua secara khusus dan secara detail adalah alima ala risalatihi sallallahu alaihi wasallam al-khatim wattiba'i syariatih. Yang kedua, Islam, bagaimana kita mengetahui, bersyahadat, mengetahui terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas syariat ini al-khatim, sebagai syariat pamungkas dan paripurna. Tidak ada syariat setelahnya dan tidak memakai syariat sebelumnya. Ini harus dicatat, wattiba'i syariatihi, dan ikut sepenuhnya, hadir sepenuhnya, larut sepenuhnya di dalam menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam yang pertama. Maka ketika saya menyampaikan apa yang dilontarkan Buya Razi tentang bagaimana laki-laki menikahi 50 perempuan di dalam beberapa video yang ada di sebelumnya, jadi ini kesalahan fatal. Kita lihat karena ini menerjang terhadap syariah, menerjang terhadap sunnah. Tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan Al-Quran. Meskipun mau diotak-atik pakai akal seperti apapun, itu tidak akan pernah bisa, dan ini sudah ikhtitam, sudah sempurna, sudah final, dan tidak akan pernah ada perubahan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sudah kita ketahui dan sebagaimana sudah maklum. Jadi ini yang pertama. Maka saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Buya Razi, yaitu saya mencatatnya beberapa poin, alasan-alasannya yang masih beliau bertahan, dan juga beliau minta maaf, itu pun tidak sepenuhnya. Penjelasan saya itu kan cuma pemahaman. Dan orang yang mengatakan hadis ini tidak bermaksud menikahi, itu juga pemahaman. Teksnya sama, jadi kita hadisnya sama, cuma penjelasannya berbeda. Ya. Tapi seandainya ini salah, saya akan revisi. Dan terima kasih kepada siapa saja yang sudah menegur, yang sudah mengatakan bahwa Ar-Razi ini salah. Baik, ini saya menganggapnya sebagai silaturahim.
Dan ini sekaligus sebagai jawaban bahwa ada banyak komentar, kenapa tidak silaturahim? Kenapa tidak tabayun? Kenapa tidak klarifikasi? Inilah bentuk klarifikasi. Beliau sudah menyampaikan, dan ini adalah zaman globalisasi, zaman media global. Jadi tidak perlu kita terlalu kolot misalkan menyampaikan tabayunnya ke sini. Kenyataannya faktanya seperti itu. Maka saya sampaikan sekali lagi, ini adalah jawaban bagi Anda. Klarifikasi, jangan berpecah, bukan berpecah. Kami siap berpecah selama kami membela terhadap akidah dan sunnah. Itu adalah tantangan yang harus kita jawab. Dan ini adalah harga yang harus kita bayar. Astagfirullah. Baik, ketika ada yang mengatakan lagi, oh jangan berselisih, semua beda pendapat. Beda pendapat boleh, tapi di dalam persoalan hakikat, di dalam persoalan tauhid, ini tidak boleh ada perbedaan pendapat. Harus ditegaskan. Kalau misalkan Anda mau membela terhadap pendapat yang seperti itu, saya tegaskan Anda keluar dari jalur kita dan kita bukan golongan Anda. Itu saja. Karena di dalam Al-Ashbah wan Nadhair disampaikan bahwasanya ketika menjaga akidah, al-haqqu ma nahnu alaih wal batilu ma alaihi khusumuna. Jadi kalau misalkan salah, ya sudah salah. Tapi kalau misalkan persoalan ikhtilaf di dalam furu' itu tidak menjadi soal. Kita tidak akan mempersoalkan. Masya Allah. Baik. Saya langsung saja, apa yang disampaikan oleh Buya Razi, diantaranya saya catat. Yang pertama, yaitu beliau berdalih, atau mungkin ya, beliau mau berijtihad karena Nabi punya 11 istri. Nabi Muhammad SAW, istrinya 11. Apakah beliau melanggar syariatnya sendiri? Dan di sini kita sampaikan bahwa Nabi itu punya kekhususan di dalam persoalan akidah dan syariahnya. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu dicatat dan diketahui dan diingat. Saya mengingatkan, saya yakin Anda tahu, setiap langkah Nabi SAW itu didorong oleh faktor transendental, yaitu sifatnya uluhiyah dan ilahiyah dan ketuhanan. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW sah, tidak semuanya harus diikuti. Ini adalah otoritas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ad-Duha. Maka kita sampaikan dalam hal ini, jangan mengungkit dan mengikuti apa yang menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu boleh dilakukan oleh umatnya. Ini catatan penting. Saya mengingat kata Al-Qayyim ini, itu kembalinya ke Al-Quran, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Laki-laki itu menanggung atau memimpin atau adalah suami, gitu, begitu. Diartikan Qawwamuna 'alan Nisa, menjadi tulang punggungnya perempuan. Mengklop-klopkan, menyambung-nyambungkan terhadap Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Jadi begini, kita boleh sampaikan di sini. Saya membaca di dalam Faidhur Rahman fi ma'ani qawlihi ta'ala. Ini catatan ya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dicatat oleh guru kami Al-Alif Billah An-Nasih Al-Anam Syekh Abdul Karim. Di sini disampaikan di dalam Faidhur Rahman bahwa dari Qawwamuna 'alan Nisa ini tidak membahas sepenuhnya secara khusus terhadap suami istri, tidak. Jadi Anda jangan berdalih kata-kata qayyimun disamakan dengan Qawwamuna 'alan Nisa. Artinya disamakan dalam artian pemahaman Anda. Disamakan dalam artian pemahaman Anda bahwa Qawwamuna 'alan Nisa ini bermakna artinya menjelaskan khusus detail terperinci terhadap persoalan nikah suami istri. Tidak, tapi saya sampaikan di dalam Qawwamuna 'alan Nisa ini secara umum, secara luas membahas tentang kepemimpinan-kepemimpinan dan sedikit yang membahas tentang suami istri kecuali dikaitkan dengan ayat-ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya, misalkan wa bima anfaqu min amwalihim, ini suami istri. Kemudian fassalihatu qanitatun hafizatun dan seterusnya, ini tentang suami istri. Kemudian wallati takhafuna nusyuzahun, ini tentang suami istri. Ketika dikorelasikan kepada ayat tersebut, akan tetapi secara umum Qawwamuna 'alan Nisa ini bermakna musallituna fi makna qawlihi yaqumuna 'alaihinna qiyamul ulati 'ala ar-ra'iyah. Jadi tentang kepemimpinan
Jadi otoritas laki-laki terhadap perempuan. Kemudian dominasi laki-laki terhadap perempuan. Ini adalah arti qawwamuna 'alan nisa, bukan suami istri secara pasti, bukan. Kemudian apalagi dilanjutkan dengan kata-kata bima faddalallah, keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang laki-laki, yaitu dengan sebab tafdilihi birrijal 'alan nisa bikamalil aqli, dengan sempurnanya akalnya laki-laki daripada perempuan, wa husnit tadbir wa mazidil quwwah, dan kekuatan yang dimiliki laki-laki lebih besar daripada perempuan, fil a'mali wa ta'ati wa kadzalika khusubil imamah. Ya, ini dalam persoalan imamah, ini khusus, spesifik. Artinya qawwamuna 'alan nisa ini menjadi dasar bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam daripada laki-laki, menjadi pemimpin daripada laki-laki. Dan ini yang biasanya diotak-atik oleh orang-orang liberal ketika masa-masa pemilu. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan wal wilayati wa iqamis sya'air wa syahadati wa wujubil jihad wal jum'at wa ziyadati sahmi fil miras. Di dalam persoalan syahadah, penyaksian, laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Laki-laki satu sebanding dengan 2 perempuan. Kemudian wujubnya jihad, kemudian wajibnya jihad, kemudian jum'at, kemudian saham atau bagian atau porsi daripada hukum miras, laki-laki dan perempuan tidak sama. Ini qawwamuna 'alan nisa. Jadi jangan langsung dikait-kaitkan dengan suami istri dengan dalih itu. Jadi sampai di sini selesai. Qawwamuna 'alan nisa tidak bisa menjadi landasan Anda dalil mengkaitkan dengan hadis dan mengatakan bahwasanya akhir zaman laki-laki halal menikahi 50 perempuan. 1. Itu sebabnya dalam mazhab Daud Az-Zahiri yang merupakan dulu bermazhab Syafi'i, kemudian beliau membangun mazhab sendiri. Beliau menganggap Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain ini masih ada kiasnya. Maka beliau kemudian mengartikan lain, dan ini kemudian menjadi pandangan yang berbeda. Malah ketika disebutkan fatkihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, itu ditambah oleh beliau. Walaupun saya tidak sepakat ya. Saya tidak sepakat dengan mazhab itu. 2 tambah 3 tambah 4 jadi berapa? Itu versi Imam Matna wa sulasa wa ruba dan seterusnya. Ini ditambah, ada lain-lain dan macam-macam. Sementara ini saya tidak akan panjang lebar bahwa Imam Abu Daud Al-Zahiri bukan rujukan dan referensi daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali mazhab Arba'ah saja. Ini catatan. Jadi jangan Anda talfik. Apalagi ini lintasnya luar biasa. Hanya untuk membenarkan, mengatakan pendapat Anda tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan satu laki-laki menikahi 50 perempuan kelak di akhir zaman. Astagfirullah. Jadi, aduh ya Allah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Kemudian, Anda juga secara tidak langsung mengkait-kaitkan dengan, oh kan Nabi Daud istrinya 99. Ini ada 3 yang akan saya menjawabnya. Yang kedua, bukankah di Al-Quran ada Sayyidina Daud dalam surat Sad mempunyai istri 99 dan mau menikah lagi? Astagfirullah. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki di dalam penjelasannya Syariatullah Al-Ahkam, sebagaimana yang sudah kita baca pada kelas SMP dulu, yaitu diantaranya beliau menyampaikan begini, syariah dan fikih itu hayatul ummah tadumu madama wa tan'adimu man adama. Jadi fikih dan syariah Nabi Muhammad SAW ini adalah hayatul ummah sampai nanti di akhir kiamat. Ketika ini dijalankan maka hidup syariat Nabi Muhammad. Kalau ini tidak dijalankan maka habis syariat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Jadi kembali kepada tadi yang kami sampaikan bahwasanya kita syariat Nabi Muhammad itu syariatnya Nabi Muhammad. Jangan dicampur aduk. Kalau misalkan Anda mau berdalih terhadap nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, misalkan syariatnya Nabi Musa, Anda boleh menikahi 50 atau 100 atau 1000 perempuan, itu tidak masalah. Ini syariatnya Nabi Muhammad, kita hidup di zaman syariatnya Nabi Muhammad, ikut sepenuhnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Setiap umat, setiap nabi, setiap periode umat tertentu ini diutus satu rasul.
Jadi syariatnya tidak sama, tapi ketuhanannya sama. Sebagaimana disampaikan tadi, bi'tibari ma ba'asallahu bihi rasulahu minasyara'i'il mukhtalifati fil ahkam. Bagaimana syariatnya berbeda di dalam persoalan hukum antara nabi satu dengan nabi lainnya, itu berbeda-beda, tidak sama. Meskipun al-muttafiqati fit tauhid, dan soal tauhid itu sama persis, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ini catatan penting. Maka saya sampaikan sekali lagi. Tapi ternyata dalam penafsiran lain bukan cukup mengurusi hajat-hajat perempuan. Ya, hajat perempuan mungkin makan, minum, tapi kan juga ada hajat yang lain, gitu maksudnya. Ya. Lalu apakah saya kemudian melanggar pandangan ini, menentang ijma atau menentang syariat? Tunggu dulu ya. Mari bertaubat kepada Allah. Jangan mengedepankan ego kita. Jangan mengedepankan kita gengsi atau apapun. Dimanapun kita duduk, apapun profesi kita, saya misalkan, Anda mengatakan saya salah, Anda katakan salah, saya akan mengakui salah. Ketika Anda mengatakan saya benar, ya mohon itu diterima dengan baik. Dan ini adalah catatan penting yang harus kita sampaikan. Sekali lagi saya ulangi, di dalam Sunan Tirmidzi saya baca beberapa waktu yang lalu, apa kata Nabi? Ittaqul haditsa anni illa ma 'alimtum. Hati-hati di dalam persoalan hadis yang kalian baca, yang kalian ketahui, kecuali sesuatu yang sudah jelas nyata di dalam pemahaman Anda dan di dalam pemikiran Anda sesuai dengan ilmunya, sampaikan. Tapi kalau tidak, jangan sekali-kali. Karena faman kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sengaja memaksakan diri dengan pikirannya sendiri menyampaikan hadisku, maka siap-siaplah booking seat di neraka nanti. Siap-siap menempati neraka nanti, kata Nabi. Ini bukan kata saya loh. Ini nasihat penting untuk kita semuanya, umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Begitu pula Al-Qur'an. Kita tidak boleh menafsiri sekehendak hati kita, seenak perut kita. Kalau itu masih kita paksakan hanya gara-gara gengsi, hanya gara-gara malu terhadap jamaah, hanya gara-gara tidak bisa menempatkan ego pada tempatnya, maka naudzubillah, semoga kita diampuni dan tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Catatan penting terakhir yang harus kita ketahui dan harus kita tanamkan juga, ada hikmah secara kemanusiaan. Plato pernah menyampaikan, wise men speak because they have something to say. Bahwa orang yang bijak, mereka tahu apa yang ingin mereka bicarakan. Mereka ingin berbicara, baru berbicara. Tapi fools, orang yang bodoh, because they have to say something. Mereka berbicara, terpaksa harus berbicara. Saya harus berbicara, meskipun dia tidak paham apa yang harus dibicarakan, dan meskipun tidak sesuai dengan konsekuensinya. Demikian, semoga bermanfaat, dan semoga ini menjadi akhir dari segala problematika, kegaduhan-kegaduhan yang dilontarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dalam mengacaukan, membingungkan umat Islam pada umumnya. Sekali lagi, Anda yang minta tabayun, sudah selesai tabayunnya, dan sudah diklarifikasi, meskipun tidak minta maaf, dan yang kedua, meskipun masih tidak mengakui salah secara tidak langsung. Karena bahasanya, andaikan saya salah, andaikan saya salah, astagfirullah. Baik, saya cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan Muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini ada satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakata. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali.
Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.